الحمد لله رب العالمين حمدا نستبقي به نعمته علينا ونستدفع به نقمته منا. نحمده سبحانه وتعالى على ترادف آلائه وتوالي عطائه، هو أهل لكل حمد وثناء. فسبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، جل ثناؤك وتباركت آلاؤك. ونصلي ونسلم على صفوة خلق الله سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، الذي هدى الله به البشرية وأنقذها من مهاوي هلكة والضلال، وأخذ بيدها إلى نور الهدى والإيمان. صلاة وسلاما ينتظم في سلكهما الشريف آله الأبرار وصحبه الأخيار، ومن اتبعهم واكتفى أثرهم إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة المؤمنون، طبتم وطاب ممشاكم وسعيكم وتبوأتم من الجنة منزلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seakan baru kemarin kita berada di tahun 2021 Masehi. Waktu berjalan begitu cepat, meninggalkan tahun 2021 Masehi, dan sekarang kita berada di tahun 2022 Masehi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita, menyayangi kita hamba-hambanya yang selalu dalam kealfaan, selalu dalam dosa dan kemaksiatan, baik dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan secara terang benderang ataupun sembunyi-sembunyi, ataupun dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, ataupun dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan secara berjamaah ataupun dengan sendiri-sendiri. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah kita pada hari ini tentang orientasi hidup manusia. Jika kita membolak-balik lembaran suci Al-Quran dan membaca ayat-ayat suci di dalamnya, maka kita akan mendapatkan setidaknya ada 4 klaster, 4 klasifikasi orientasi hidup manusia. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, ada kelompok manusia yang orientasi hidupnya hanya untuk bersenang-senang saja, hanya untuk berfoya-foya saja,
hanya untuk makan dan minum saja. Kata Allah dalam surat Muhammad, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Dan orang-orang kafir, kata Allah, mereka hanya bersenang-senang saja dunia ini. Mereka hanya makan dan minum saja. Kama ta'kulul an'am, sebagaimana binatang, sebagaimana hewan yang hanya makan dan minum saja. Wan naru mathwal lahum, dan neraka tempat mereka kembali. Ayat ini memang tegas berbicara tentang orang kafir. Tapi ibrahnya, apa bedanya jika ada muslim, katakanlah, apa bedanya jika ada seorang muslim yang hanya bersenang-senang saja di dunia ini? Apa bedanya muslim tersebut dengan orang kafir? Bahkan apa bedanya muslim tersebut dengan seekor hewan? Kata Imam Ibnu Katsir, orang-orang kafir laisa lahum himmah illa fi dzalik. Mereka tidak memiliki obsesi kecuali hanya itu saja, yaitu bersenang-senang. Ini yang patut menjadi bahan renungan bagi kita. Jika masih ada muslim, baik yang laki-laki atau perempuan, orientasi hidupnya hanya untuk bersenang-senang saja, tidak pernah berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah masuk ke masjid Allah kecuali nanti ketika dimasukkan ke dalam masjid di saat disalatkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini klaster yang pertama. Klaster yang kedua, ada kelompok manusia, kata Allah, yang obsesi dan orientasi hidupnya hanya untuk jam'ul amwal, mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya. Kenapa demikian? Karena memang tarikan harta tersebut begitu kuat terhadap manusia. Allah berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Jadi memang diberikan kepada manusia tersebut kesenangan, kecintaan yang berlebihan kepada nisa, perempuan, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, dan harta yang berlimpah. Sehingga tidak salah jika para ulama mengatakan al-mal syaqiqur ruh, harta itu adalah saudara kandungnya jiwa, sulit dipisahkan dengan jiwa. Tidak pernah manusia tersebut akan merasa kenyang daripada harta. Makanya Rasul pernah bersabda, "Lau anna li bani Adam wadiyan minadz zahab." Kalau seorang manusia diberikan satu gunung emas, la ahabba an yakuna lahu wadiyani minadz zahab. Dia masih berharap agar memiliki 2 gunung emas lagi. Walan yamla afahu, kata Rasul. Dan manusia sebenarnya tidak akan pernah kenyang terhadap harta. Walan yamla afahu, tidak akan pernah memenuhi mulutnya tersebut, mengenyangkan perutnya, illa turab, kecuali di saat tanah sudah masuk ke dalam mulutnya. Ada manusia yang tipikal hidupnya hanya untuk jam'ul amwal, mengumpulkan harta. Tapi kita tidak ingin memahami salah. Tidak dilarang dalam Islam untuk memiliki harta yang banyak. Islam tidak seperti komunis, katakanlah, atau sosialis yang melarang orang yang berpaham komunis dan sosialis untuk memiliki harta. Tidak juga seperti kapitalis yang memberikan kebebasan sebesar-besarnya kepada manusia untuk memiliki harta sebanyak-banyaknya dan tidak memiliki rasa empati kepada sesama. Islam mengatakan silahkan miliki harta. Bahkan Rasul mengatakan ni'mal malus salih fi yadir rajulis salih. Sebaik-baik harta tersebut saat dia berada di tangan orang yang baik. Tidak dibatasi. Silahkan miliki harta yang banyak,
tapi jangan pernah itu menjadi orientasi hidup kita. Klaster yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, di saat kita membaca Al-Qur'an, ada kelompok manusia yang orientasi hidupnya hanya untuk membuat kerusakan, hanya untuk membuat kegaduhan, hanya untuk merusak saja. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam." Ada manusia yang mungkin engkau akan tertakjub di saat mendengarkan dia berbicara. Bahkan dia tidak jarang juga siap bersumpah dengan perkataan yang dia ucapkan agar orang tersebut percaya. Namun orang seperti ini, kata Allah, idza tawalla, apabila dia berpaling, dia tidak bersamamu, sa'a fil ardi liyufsida fiha, maka dia akan melakukan kerusakan di muka bumi. Dia akan melakukan liyufsida fiha, akan merusak, akan membuat kegaduhan, akan membuat keonaran, akan mengacaukan segalanya. Dan tipikal manusia seperti ini sungguh satu hal yang tidak jarang kita lihat di dalam kehidupan kita. Jangan kita mengira bahwasannya merusak ini hanya dengan perang saja, dengan pembunuhan saja. Tapi merusak akhlak, katakanlah, merusak mental, ini juga upaya-upaya yang dilakukan oleh segelintir manusia yang orientasi hidupnya untuk merusak. Bahkan terkadang merusak tersebut dibuat dalam sebuah bentuk regulasi, dalam peraturan-peraturan, yang peraturan-peraturan tersebut orientasinya untuk merusak. Sudah sering kita sampaikan dalam mimbar-mimbar Jumat, ketika menanggapi terkait dengan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, sebuah peraturan kementerian yang dibuat untuk menangani agar tidak terjadinya pelanggaran dan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Sebuah peraturan kementerian yang kita anggap bagus, dari judulnya bagus, tapi di saat kita baca pasal demi pasal yang ada di dalamnya, seakan-akan pasal ini tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai agama. Mohon maaf saya bacakan agar terus menjadi bahan renungan bagi kita, karena saya takut ada sekelompok manusia yang dia merusak tersebut, tapi dengan kanun-kanun yang dibuat, dengan regulasi-regulasi yang diterbitkan, tapi tujuannya untuk merusak norma-norma agama yang ada. Dalam Permendikbudristek dikatakan nomor 30 tahun 2021, pasal 5 ayat 2 huruf L dan M, kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi. Ini dari judulnya bagus, tapi di ujung pasal tersebut sungguh sebuah keanehan. Huruf L, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk dan seterusnya terhadap perempuan, katakanlah, maka itu dianggap sebuah pelanggaran seksual, tapi tanpa persetujuan korban. Tanpa persetujuan korban. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban, ini dianggap pelecehan dan pelanggaran dan atau kekerasan seksual. Kita sebagai muslim yang membaca atau merenungi ayat demi ayat dalam Al-Quran, yang memahami norma-norma agama terhadap sebuah peraturan kementerian seperti ini, apakah jika dengan persetujuan korban maka hal-hal seperti ini dibenarkan? Ini yang ingin kita tanyakan. Perihal-perihal yang tadi disebutkan tanpa persetujuan korban, pertanyaannya kita sebagai muslim, apakah jika hal tersebut dilakukan dengan persetujuan korban maka itu menjadi legal? Sudah jelas di dalam aturan agama kita
semua bentuk interaksi apa saja yang kita lakukan, walaupun dilakukan dengan suka sama suka, dengan ridha, tapi jika itu melanggar ketentuan syariat, maka tetap sebuah kemaksiatan. Kita seakan ragu, atau jangan-jangan peraturan ini ingin merusak norma-norma sosial, norma-norma agama, norma-norma kebaikan yang ada di dalam negara kita. Jadi ada manusia yang tipikalnya itu merusak. Ini klaster yang ketiga. Dan tentu klaster yang keempat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah klaster yang diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Ayat yang sudah sering kita dengar, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk berubudiyah kepadaku. Ubudiyah ini jangan hanya dipahami di saat kita sudah melaksanakan kewajiban kita kepada Allah saja dalam rangkaian salat 5 waktu kita, atau sudah berpuasa kita saja. Ubudiyah tersebut memiliki makna yang luas. Makanya di dalam surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu." Wahai orang-orang yang beriman, ruku dan sujudlah, salatlah kalian. Kemudian Allah mengatakan, "Wa'budu rabbakum." Dan sembahlah Tuhan kalian. Jadi jangan hanya dibatasi walaupun kita sudah salat, tapi bermakna kita sudah melakukan ubudiyah secara totalitas kepada Allah. Belum. Ubudiyah tersebut adalah di saat kita mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira. Bahkan setelah kita berubudiyah, Allah masih menuntut kepada kita untuk if'alul khaira, berbuat baik. Ini tentu dalam kehidupan sosial kita. Lakukan kebaikan, berbuatlah baik, agar kita benar-benar bisa mewujudkan risalah penciptaan kita ke dunia ini, yaitu untuk berubudiyah secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala perbuatan baik, kata para ulama, adalah ibadah. Di saat para ulama ingin mendefinisikan apa itu ibadah, semua pekerjaan yang Allah ridha terhadap pekerjaan tersebut, maka itu adalah ibadah. Barometernya tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah perbuatan tersebut benar atau tidak? Hati kita akan menjawab sebagaimana kata Rasul, "Istafti qalbak." Tanyakan kepada hatimu. Tanyakan perbuatan yang kita lakukan, apakah dia sudah sesuai dengan syariat atau tidak? Maka hati kita akan menjawab hal tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang tadi kita dengarkan dalam pandangan khatib harus menjadi bahan renungan bagi kita, agar kita benar-benar memahami tentang kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mempertegas bahwasannya tujuan daripada penciptaan kita adalah untuk mewujudkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam klaster manusia yang pertama, yang hanya bersenang-senang saja di dalam dunia ini. Jangan sampai kita juga seperti manusia yang hanya mengumpulkan harta benda saja, sehingga lupa dan baru kita ingat di saat kita sudah berada di dalam kubur. Ataupun kepada manusia yang hanya orientasi hidupnya untuk membuat kerusakan di muka bumi. Mudah-mudahan tahun 2022 Masehi ini menjadi tahun yang membawa kebaikan bagi kita, di saat kita benar-benar memahami risalah penciptaan kita di atas dunia ini. Demikian nasihat singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi khatib dan bagi kita semua. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ala lahul khalq wal amru, tabarakallahu ahsanul khaliqin.
أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين، حمدا نستبقي به نعمته علينا ونستنفع به نقمته منا. نحمده سبحانه وتعالى على ترادف آلائه وتوالي عطائه، وأهل لكل حمد وثناء. فسبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وتباركت آلاؤك. ونصلي ونسلم على صفوة خلق الله سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، الذي هدى الله به البشرية وأنقذها من مهاوي هلكة والضلال، وأخذ بيدها إلى نور الهدى والإيمان. صلاة وسلاما ينتظم في سلكهما الشريف آله الأبرار وصحبه الأخيار ومن اتبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك من الخير فوق ما نرجو، ونعوذ بك من الشر فوق ما نحذر. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن، ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.